Jakarta dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamaha mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa Sattaya Sacamayang Bhagavato Dhammang Rocema. Ime hisakkarehitang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujaya ma. Handamayang Buddha sa Bhagavato Pubbhaganamakarang Karo mase. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Handamayang saranaganamapatang Hanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasikapadapatang Hanamase. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami.
อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิคาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหันดามายังพุทธานุสตินายังคารมาเสหิตติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรภูริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะทิหันดามายังธรรมานุสัตถินายังคารมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอภานัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติหันดามายังสังฆานุสตินายังคารมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิรังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสภุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญจลิการเนโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาธิหันดามายังสัจจคิริยกัตถาโยภานามาเสสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัต
เชนะโสทิเตโหตุสัพพดานาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัพพดานาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาHandamayang bocagana gaparitang bhana mase bocago santhako dhammanang vijayo tata viriyam piti pasadi bocaga tata pare samadhupe kapojangga satete sabhadasina munina samnadakata bhavita Buli kata sangwatanti abhinyaya nibbana ca bodhiya etena satchawatena sotite hotu sabhada ekasmingsa mayenato moggalanchan sapang gilane dukkite diswa boccange sattade sayi te catang abhinanditwa roga mucisu takkane etena satchawatjena sotite hotu sabhada ekada dhammarajapi gelanya nabi tuipilo cundatere natanyewa bhanapewa nasatarang samodhitwa ca abhada Thamha wuddhasitanaso etena satchawatjena sotite hotu sabhada pahinate ca abhada Tinanampi mahesinang makahatak
kilesawa pattanuppatti dhammatang hetena saccawacchena tiho tu sabhada. Untuk selanjutnya, kita akan berlatih meditasi. Meditasi, kita mulai.
Meditasi selesai. Sape sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Kita akan desa. Desa. Yuk, silakan MC bisa melanjutkan. Ya, kepada para Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di wihara. Sebelumnya saya ucapkan Sotihontu Namo Buddhaya. Jumpa lagi di sesi riwayat Hidup Buddha Gautama episode kedua. Sebelum kita memulai, silakan merangkapkan kedua tangan seraya kita mengulang wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Slide-nya. Slide. Next. Next. Anupawado, anupagato, patimoke casangwaro, matanyuta cabatasming, pantanca saya nasanang, adicite ca ayogo, etang buddhana sasanangti. Next. Tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap madya dalam hal makan, berdiam di tempat yang sunyi, serta giat mengembangkan batin nan luhur. Inilah ajaran para Buddha. Ya, sekali lagi Sotihontu Namo Buddhaya. Sebelum kita membahas terlalu jauh, saya ingin mengajak para Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom untuk refreshing sedikit apa yang sudah kita pelajari di episode 1. Next slide. Nah, ada 3 soal. Nanti yang bisa jawab silakan langsung unmute voice-nya. Nah, hadiahnya karma baik masing-masing. 1. Pada saat masih berada di surga Tusita, Bodhisatta terlahir sebagai seorang dewa. Siapakah nama dewa tersebut? Silakan. Kalau boleh buka catatan, boleh langsung jawab. Wah. Aku tak bisa nulis. Dewa Tusita. Benar Dewa nggak? apa? Dewa Tusita. Bukan, itu surganya Tusita. Oh sudah. Salah deh. Iya. Ada yang tahu? Ya, nanti dulu aja dijawab. Nomor 2. Pangeran Siddhartha melepas seluruh
kemewahannya, keduniawiannya di tepi sebuah sungai. Apakah nama sungai tersebut? Lali ke sebulan. Ya, dan yang bisa jawab dari Viara? Apa? Oh iya, Sungai Anoma. Nomor 3. Siapakah nama 2 guru pertapa Gautama? Ayo, Karina. Kok sulit-sulit itu loh soalnya? Hah? Soalnya kok susah-susahin? Gampang ini. Katanya sudah nyatat semua. Udah nanti aja kita bahas ya. Yang nomor 1 itu jawabannya bukan tusita tapi setaketu. Yang nomor 3 alaraka lama dan udaka ramaputa. Oke, enggak ada yang cuman benar 1 nomor. Next. Ya, jadi mengulang sedikit. Yang lalu sebelum pertapa Gautama mencapai kebudaan, ada seorang wanita bernama Sujata yang mendanakan nasi susu yang dibuat dalam 49 gumpalan sehingga pertapa Siddhartha bisa memakannya untuk mempertahankan hidup selama 7 minggu setelah mencapai penerangan sempurna. Jadi nanti 7 minggu setelah mencapai penerangan sempurna, beliau benar-benar tidak makan sama sekali, nutrisinya dari 49 gumpalan nasi susu itu. Lanjut. Nah, ini ada seruan kemenangan yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Sang Buddha. Untuk memperoleh singgasana ini, aku telah mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain selama 4 asangkaya dan 100.000 kapa, memenuhi 10 kesempurnaan. Berkali-kali dengan cara yang unik. Selama 4 asangkaya dan 100.000 kapa, untuk memperoleh singgasana aparajita ini, berkali-kali aku memenggal dan mendanakan kepalaku. Berkali-kali aku mencungkil dan mendanakan mata dan jantungku. Berkali-kali aku mendanakan putraku seperti Jali, putriku seperti Kanhajina, dan istriku seperti Madi kepada mereka yang memintanya untuk dijadikan budak. Next. Dari atas singgasana inilah aku secara total menaklukkan 5 mara, sebuah singgasana yang sungguh-sungguh agung dan mulia. Selagi duduk di atas singgasana ini, semua keinginanku termasuk cita-cita untuk menjadi Buddha telah terkabulkan. Aku belum akan bangkit dari singgasana ini karena aku berhutang banyak kepada singgasana ini. Jadi setelah menyampaikan seruan kemenangan ini, Sang Buddha menikmati jana dan buah maga itu di singgasana aparajita ini selama 7 hari. Next. Jadi ini minggu pertama beliau benar-benar menikmati kebahagiaan pembebasan atau yang disebut vimutti sukha. Setelah akhir dari minggu pertama, pada hari ke-7 beliau merenungkan tentang hukum paticca samuppada atau yang disebut sebab akibat yang saling bergantungan sebanyak 3 kali. Jadi dari urutan yang biasa kita dengar, lalu dibalik, lalu setelah itu diulang dua-duanya. Lanjut. Nah, ini poin pertama dari hukum paticca samuppada. Rumusnya ketika ini atau penyebab ada, maka itu ada. Dengan munculnya ini, itu pun muncul. Next. Nah, ini saya baca secara cepat aja. Jadi pada malam jaga pertama itu sekitar jam 6 sampai jam 10 malam untuk Sang Buddha. Beliau merenungkan tentang paticca samuppada, di mana konteksnya seperti ini. Bergantung pada ketidaktahuan awija muncul perbuatan berkondisi bermoral maupun amoral, sangkara. Bergantung pada perbuatan berkondisi muncul kesadaran penghubung.
Bergantung pada kesadaran penghubung muncul batin dan jasmani. Bergantung pada batin dan jasmani muncul 6 indera. Lanjut. Bergantung pada 6 indera muncul kontak. Bergantung pada kontak muncul perasaan. Bergantung pada perasaan muncul nafsu keinginan. Bergantung pada nafsu keinginan muncul kemelekatan. Bergantung pada kemelekatan muncul proses menjadi. Bergantung pada proses menjadi muncul kelahiran. Dan dari kelahiran nantinya akan menuju kepada sakit tua, kematian, kesedihan, dan tumimba lahir lagi. Lanjut. Demikian kemunculan seluruh kelompok perpaduan penderitaan. Jadi untuk bagian pertama dalam hubungan hukum sebab akibat ini menjelaskan bagaimana selama kita masih berputar di rantai kehidupan itu, kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi agama Buddha tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana makhluk hidup mengalami penderitaan, tetapi juga caranya untuk menghilangkan penderitaan. Sehingga pada malam jaga kedua, Buddha Gautama merenungkan hukum Paticca Samuppada secara kebalikan. Selanjutnya. Ya, setelah memahami Paticca Samuppada yang pertama, kalau Bapak Ibu memegang buku Parita atau nanti setelah sesi ini bisa membuka buku Parita halaman 136. Di sana ada Bodhisutta-gata. Jadi setelah Buddha itu berhasil memahami konteks hukum sebab akibat yang saling bergantungan bagian pertama, beliau merasa bahagia sehingga menyatakan satu syair dari Bodhisutta-gata ini. Yada have patu bawanti dhamma atapino jayato brahmanasa atasa kangka wapayanti sabha yato pajanati sahetu damang. Artinya bila mana dhamma tertampak oleh brahmana yang penuh semangat dan tatapan, saat itu segala keraguan tiada lagi padanya karena melihat dhamma itu berikut asal mulanya. Jadi di bagian pertama ini seperti yang sudah saya jelaskan, sebenarnya itu adalah asal mula proses penderitaan itu. Jadi pertama ada penyebabnya, ketidaktahuan, lalu nanti didukung dengan nafsu sampai pada akhirnya kita mengalami kontak, mengalami perasaan dan terlahir dan juga mengalami kematian. Selama rantai itu tidak dipotong, kita tidak bisa mencapai tujuan akhir kita. Lanjut. Nah ini jam jaga tengah malam, Sang Bhagawa secara menyeluruh merenungkan sebab akibat yang saling bergantungan dalam urutan terbalik. Jadi rumusnya berubah. Ketika penyebab ini tidak ada, akibat ini tidak ada. Dengan berhentinya penyebab ini, akibat ini berhenti. Ya sebenarnya kalau mau dijabarkan, kalau mau tidak ada kelahiran, tidak mau ada kelahiran dan kematian, maka dari awal ketidaktahuan atau awija itu harus ditiadakan. Lanjut. Nah ini, dengan berhentinya ketidaktahuan, perbuatan berkondisi berhenti. Dan selanjutnya. Lanjut aja, di skip. Ya, ini. Bisa dibaca di bagian Paticca Samuppada. Lanjut. Ya, dari pemahaman yang kedua ini beliau melanjutkan bait kedua dari Bodhisutta-gata yang artinya bila mana dhamma tertampak oleh brahmana yang penuh semangat dan tatapan, saat itu segala keraguan tiada lagi padanya karena mengetahui jelas kemusnahan asal mula dhamma itu. Jadi kalau tadi yang pertama berhasil mengenal asal muasalnya proses penderitaan dalam kehidupan, rantai kehidupan. Yang kedua, setelah Buddha merenung, tahu caranya memusnahkan atau memotong rantai kehidupan itu dengan menghilangkan ibarat pohon akarnya dicabut, ditebang. Ya, lanjut.
Pada waktu jam jaga malam ketiga, Sang Bhagawa mengulang semua hukum Paticcasamuppada itu. Jadi yang 2 bagian tadi dibaca ulang. Dan pada akhirnya, next slide, Sang Buddha berkata, bila mana Dhamma tertampak oleh Brahmana yang penuh semangat dan tatapan, saat itu ia membinasakan Mara beserta bala tentaranya, bagaikan matahari membinasakan kegelapan, bersinar terang di angkasa. Jadi kalau mau mencapai nibbana, kita harus mengerti sumber penderitaan itu, tahu caranya memusnahkan, dan juga pada akhirnya kita bisa berhasil membinasakan dewa jahat yaitu Mara. Ya, lanjut. Lalu minggu kedua, ini kenapa kok zaman sekarang di India pohon Bodhi itu sangat dihormati selain sebagai tempat singgasana Sang Buddha mencapai kebudayaan. Selain itu, dalam minggu kedua ini Sang Buddha memberikan terima kasihnya kepada pohon Bodhi dengan memandang pohon Bodhi itu dengan mata tak bergerak selama 1 minggu penuh. Jadi beliau bangun dari meditasinya, bangun dari singgasananya, berjalan sedikit, ada jarak tertentu dari pohon itu, menoleh pohon itu, dan melihat pohon Bodhi dengan mata tak bergerak selama 1 minggu. Belum. Gimana caranya ya? Namanya Animisa Sataha. Ya, lanjut. Lalu minggu kedua ini Sang Buddha pindah dari pohon Bodhi. Masih berada di pohon Bodhi itu, tetapi pada saat itu banyak para dewa yang masih meragukan. Ini benar Pertapasiddhartha berhasil menjadi seorang Buddha. Pada saat itu Sang Buddha mengetahui pikiran dari para dewa itu dan beliau menciptakan lintasan permata atau ratana cangkama di udara dan beliau bermeditasi jalan mondar-mandir di sana selama seminggu. Dan pada akhirnya beliau turun dari lintasan permata itu dan para dewa mulai bisa meyakini, mulai menerima bahwa memang Pertapa Gautama sudah mencapai kebudayaan. Minggu keempat. Minggu keempat, Sang Buddha menciptakan sebuah kamar permata atau disebut Ratanagara, merenungkan seluk-beluk Abhidhamma, ajaran tinggi. Karena Abhidhamma itu terdiri dari 7 bab, pada saat beliau masih merenungkan 6 bab pertama, badan beliau tidak mengeluarkan sinar. Karena pemahaman beliau hanya sebatas pemahaman yang halus. Tetapi pada saat beliau merenungkan pemahaman yang ke-7, yaitu tentang kitab hubungan atau Patthana, ya, itu isinya merangkum semua ajaran yang ada di Abhidhamma, sehingga akhirnya 6 sinar atau cabana ramsi memancar dari tubuhnya. Jadi pada saat itu kamarnya itu terang benderang. Hutan-hutan yang ditempati oleh Sang Buddha itu terang benderang karena berhasil memahami Abhidhamma itu yang mengeluarkan 6 sinar. Lanjut. Nah, ini minggu kelima, beliau masih menikmati kebahagiaan pembebasan, duduk dalam satu posisi tubuh di bawah Ajapala Nigroda. Ya, jadi ada yang menyebut ini pohon beringin atau pohon banyan, Nigroda. Ketika beliau keluar dari keadaan transendental, ada seorang Brahmana sombong yang mendekati beliau dan mempertanyakan sesuatu. Lanjut. Jadi beliau ini menanyakan, apa sih syarat untuk seseorang bisa disebut sebagai Brahmana dalam hal yang baik? Next. Nah ini, jadi Sang Buddha memberikan penjelasan bahwa untuk disebut atau layak disebut sebagai Brahmana yang baik harus bebas dari kejahatan, bebas dari kekerasan dan kekasaran, bebas dari noda kotoran batin, pengendalian diri melalui sila atau moralitas,
mencapai yang namanya nibbana, telah menjalani praktik mulia jalan berunsur 8 ya, tidak munculnya 5 kejahatan atau usada. Selain itu, kalau tidak ada di dalam 7 syarat ini, berarti masih belum pantas dinyatakan sebagai brahmana. Next. Nah, pada minggu kelima ini, karena Dewa Mara itu selama 7 tahun menanti kegagalan Pertapa Gotama bisa menjadi Buddha, tapi perjuangannya selama 7 tahun itu sia-sia. Si Mara ini bersembunyi di sebuah lokasi di hutan dekat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna itu, duduk termenung menggoreskan 16 garis di tanah. Nah, pada saat itu 3 anak perempuannya mencari-cari. Aduh, ayahku ini di mana? Cari-cari. Pada akhirnya ketemu. Dan setelah menanyakan keadaan ayahnya, si anak 3 ini yang bernama Tanha, Arati, dan Raga mencoba untuk merayu Buddha Gotama supaya meninggalkan jalan kebaikan itu. Tapi pada akhirnya dengan ketekatan hati, Buddha Gotama tidak bisa berhasil dirayu oleh Tanha, Arati, dan Raga, dan mereka bertiga mengundurkan diri karena merasa gagal untuk merayu Sang Buddha. Lanjut. Minggu ke-6 ini yang sering diceritakan di literatur-literatur bahwa pada saat itu terjadi hujan besar. Nah, di sekitar tempat Sang Buddha duduk ada Raja Naga bernama Mucalinda. Raja Naga ini berubah menjadi ular dengan kepala yang besar sekali, ular kobra, memutari tubuh Sang Buddha sebanyak 7 lingkaran dan kepalanya membesar menutupi badan Sang Buddha sehingga air hujan itu tidak membasahi tubuh Sang Buddha. Lanjut. Nah, ini gambarnya. Jadi itu 7 putaran dan di atasnya kepalanya semakin lama semakin membesar sehingga bisa melindungi Sang Buddha dari hujan yang deras itu. Lanjut. Setelah merasa hujannya sudah reda, Raja Naga Mujalinda itu berubah menjadi seorang pemuda yang tampan dan berada di depan Sang Buddha menghormat dengan sikap anjali. Dan pada saat itu Sang Buddha menyatakan bahwa mengasingkan diri adalah kebahagiaan bagi ia yang berpuas hati, bagi ia yang telah mendengar dan melihat kebenaran. Niat baik adalah kebahagiaan di dunia ini. Dan begitu juga pengendalian diri terhadap semua makhluk. Tidak melekat pada nafsu di dunia adalah kebahagiaan. Bagi ia yang telah mengatasi kesenangan duniawi, mengikis habis kesombongan, keakuan adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi seperti yang ada di dalam bahasa Pali, ada kanti paramang tapotitika. Jadi kita mengusahakan diri untuk sabar, untuk berbuat baik sehingga mendapatkan kebahagiaan. Lanjut. Tiba ke minggu terakhir, minggu ke-7, beliau dengan tenang, dengan penuh kedamaian menuju pohon selanjutnya yaitu namanya Rajayatana, meresapi Vimuti Suka tadi. Lanjut. Nah, di sini beliau menyatakan sekali lagi kata-kata kemenangan atau disebut bahasa Palinya udana. Melalui banyak kelahiran aku mengembara, mencari tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Maksudnya beliau sudah menjadi bodhisatta selama berjuta-juta kehidupan. Bahkan sebelum menjadi Pertapa Sumedha sudah ada kelahiran-kelahiran sebelumnya. Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang ini, oh pembuat rumah. Engkau telah kutemukan, engkau tidak akan bisa membuat rumah lagi. Semua atapmu telah runtuh, hubungan atapmu telah hancur. Pikiranku telah mencapai keadaan tak berkondisi, tercapai sudah akhir dari keinginan.
ada beberapa bagian yang saya garis bawahi, di mana ini adalah sebuah perumpamaan. Pembuat rumah itu adalah sumber dari segala penderitaan yang diawali dengan tadi namanya nafsu keinginan. Lalu engkau tidak akan bisa membuat rumah lagi, semua atapmu telah runtuh. Yang dimaksud di sini atap yang diruntuhkan oleh Sang Buddha adalah segala kekotoran batin yang dimiliki oleh makhluk hidup, oleh manusia. Selain loba, dosa, moha yang sering kita dengar, ada seperti kesombongan, mana, dan lain-lain. Lalu hubungan atapmu telah dihancurkan. Jadi fondasi-fondasi yang menopang atap itu juga dihancurkan. Maka dari itu pikiran Sang Buddha telah mencapai keadaan tak berkondisi. Yang dimaksudkan sebentar lagi beliau akan mencapai nibbana, di mana seorang arahat, seorang Buddha tidak akan terakhir lagi mencapai keadaan yang tak berkondisi, atau orang sering menyebut kebahagiaan sejati. Lanjut. Nah, pada hari ke-50, ya tadi sudah selesai 49 hari, atas sedikit informasi, selama 49 hari itu beliau tidak makan, tidak membersihkan diri. Dan pada hari ke-50 datanglah Raja Dewasaka memberikan obat-obatan dan alat kebersihan badan kepada Sang Buddha. Dan setelah Sang Buddha selesai melakukan aktivitasnya, dari kejauhan di sekitar tempat Sang Buddha duduk ada dua saudagar yang berasal dari Ukala, ya, daerah namanya Ukala. Nah, ada keanehan, kereta yang mereka naikin itu tiba-tiba tidak bisa bergerak, seperti rodanya tersangkut di dalam lumpur. Nah, pada saat kejadian itu ada dewa yang masih punya hubungan saudara dulunya sama Tapusa dan Balika. Dewa itu berkata, di pohon Raja Yatana tadi, Raja Yatana itu ada Bagawa, ada Sang Buddha yang sedang menikmati atau selesai menikmati namanya kebebasan, kedamaian dalam kebebasan. Danakanlah tepung goreng dan madu kepada beliau. Nah, tepung goreng kalau zaman sekarang seperti odading itu ya, roti goreng. Jadi beliau berdua pada akhirnya membawa bekal makanan didanakan kepada Sang Buddha. Dan setelah Sang Buddha makan, pada saat itu Sang Buddha kebingungan karena mangkok yang pada saat menerima dana makan dari Sujata itu hilang. Terus ada satu mangkok lagi yang tenggelam di air karena beliau berikrar kalau mangkok itu bisa melawan arus air, berarti beliau bisa menjadi Buddha. Jadi pada saat menerima makanan itu tidak punya mangkok apa-apa. Datanglah Catu Maharajika ke sekitar beliau dari 4 arah membawa masing-masing satu mangkok. Dengan kekuatan batin dari Buddha Gotama, 4 mangkok itu ditumpuk dan menjadi satu mangkok. Sehingga Sang Buddha bisa menerima dana makan dari Tapusa Balika. Pada saat itu belum terbentuk Sangga. Jadi Sang Buddha menerima umat-umat baru ini, umat pertama ini dengan hanya berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Jadi pada saat itu belum ada yang namanya Sangga karena belum diputarnya roda Dhamma. Jadi mereka hanya berkata, kami menyatakan berlindung yang mulia kepada Buddha dan Dhamma. Ete mayang bante bagawantang saranang gacama dhamanca. Jadi bukan budang saranang, damang saranang, sanggang saranang. Ya, belum ada. Setelah itu, sebelum meninggalkan Sang Buddha, mereka meminta oleh-oleh, ya, supaya bisa dijadikan bahan untuk menghormati Sang Buddha di wilayahnya. Sang Buddha memberikan relik rambutnya, 9 helai rambut yang pada akhirnya ditaruh di sebuah pagoda di daerah tempat tinggal Tapusa dan Balika. Lanjut.
Setelah menerima dana makan dan menyelesaikan kegiatan pada hari itu, Sang Buddha mulai merenungkan tentang ajarannya. Beliau merasa bahwa ajaran ini tidaklah mudah untuk diajarkan kepada manusia, karena banyak manusia yang masih belum mencapai kesucian, matanya masih tertutup debu, dan batinnya masih terkotori oleh kilesa. Maka beliau menyatakan, Kicena me adigatang, halang dang pakasitung, raga dosa paretehi, nayang damo susambudo, patiso tagaming nipunang, gambirang dudasang amang, raga rata nadukanti, tamo kandena awuta. Lanjut. Nah, di sini diartikan bahwa sebagai seorang Buddha, beliau harus memiliki dua syarat utama sehingga beliau bisa membabarkan dhamma untuk pertama kalinya. Yang pertama ada namanya penyebab internal, ajatika nidana, di mana pada saat itu beliau hanya terbatasi oleh perasaan welas kasih, memiliki perasaan welas kasih, tetapi belum ada permohonan dari Brahma yang dipuja oleh dunia, sehingga beliau belum bisa merenungkan tentang menyampaikan ajarannya kepada siapa. Lalu pada saat itu semua dewa dan manusia yang diliputi oleh kegelapan batin atau awija tidak akan dapat melihat dhamma, 4 kebenaran mulia yang halus atau dalam. Karena pada saat itu ajaran Buddha belum diajarkan oleh Sang Buddha, sudah ada ajaran-ajaran lain, bahkan ajaran yang sesat pun ada, ya, sehingga pada saat itu manusia masih terselubungi oleh ajaran-ajaran yang lain. Lanjut. Nah, pada saat itu Brahma Sahampati yang berada di alamnya mengetahui pikiran Sang Buddha dan secara tiba-tiba hadir di hadapan Sang Buddha dan memohon. Nah, selama ini kita kalau mau ada bante atau samanera akan membuka halaman 47. Di mana kita selalu memohon permohonan Dhammadesana. Nah, itu sebenarnya adalah apa yang dikatakan oleh Brahma Sampati kepada Sang Buddha pada saat itu. Santida sata parajaka jatika desetu damang anukam pimang pajang. Jadi beliau beranjali dan mengatakan, tolong ajarkan dhamma kepada manusia, kepada makhluk hidup. Karena kalau Sang Buddha mau menggunakan kekuatan batinnya, bisa melihat di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Tetapi permohonan pertama bahkan kedua ini masih ditolak oleh Sang Buddha. Bahkan pada akhirnya Sang Buddha baru menyetujui permohonan dari Brahma Sampati ini pada permohonan ketiga setelah merenungi teratai. Ya, lanjut. Nah, jadi ini artinya beliau itu menyatakan, Brahma Sampati menyatakan bahwa semoga Bhagawa berkenan mengajarkan dhamma, semoga yang terpenuhi membabarkan dhamma. Ada makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang akan sangat kehilangan jika tidak mendengar dhamma. Akan ada orang-orang yang mengerti dhamma. Lanjut. Tetapi Sang Buddha menolak dengan menyatakan berikut ini. Pikiran berikut, oh Brahma, muncul padaku. Dhamma yang telah aku pahami ini tidak mudah dimengerti oleh mereka yang dikuasai oleh nafsu dan kebencian. Yang dikuasai oleh nafsu diselimuti kegelapan, tidak dapat melihat dhamma ini yang bertentangan dengan arus, yang sukar dimengerti, sangat dalam, sulit untuk dilihat dan halus. Ketika aku merenungkan seperti itu, pikiranku berubah untuk tidak bertindak dan tidak membebarkan dhamma. Ini disampaikan Sang Buddha sebanyak 2 kali. Lanjut. Kita sering mendengar Bante dan pembicara lainnya membabarkan tentang ilustrasi bagaimana lingkungan yang memiliki teratai di sekitarnya. Teratai
bisa hidup dalam kondisi berlumpur, tetapi yang mekar sempurna biasanya yang berada di permukaan air. Kalau di permukaan air biasanya antara mekarnya bagus atau tidak, dan ada juga yang di bawah air, yang jadi makanan oleh ikan ataupun katak, dan itu tidak bisa hidup pada akhirnya. Dan di sana Sang Buddha merenungi bahwa memang ada karakter manusia yang masih bisa menerima dhamma itu pada waktu beliau mengajarkannya. Maka dari itu beliau menyatakan pintu menuju ke tiada kematian sekarang telah terbuka bagi mereka. Biarkan mereka yang memiliki telinga menaruh keyakinan. Menyadari bakal kelelahan, oh Brahma, aku tadinya bermaksud tidak mengajarkan kepada manusia dhamma yang mulia dengan sangat luar biasa ini. Jadi pada saat permohonan ketiga dan beliau sudah merenungkan tentang karakter manusia melalui kekuatan batinnya, beliau menyetujui untuk mengajarkan dhamma. Nah, setelah merenungkan itu, beliau mulai mencari-cari siapa yang pantas diajarkan dhamma itu pertama kalinya. Dengan kekuatan batinnya, beliau mendengarkan ucapan dari dewa bahwa kedua guru yang pernah mengajarkannya cara mencari obat, yaitu Alara Kalama dan Udakara Maputa, ternyata sudah meninggal. Yang satu meninggal sekitar beberapa hari sebelumnya, yang satunya baru kemarin meninggal. Dan akhirnya Sang Buddha mengalihkan tujuannya ke 5 pertapaan yang menemani pada saat penyiksaan diri dan juga meninggalkan beliau pada saat beliau sudah mulai merubah penyiksaan diri itu menjadi arah yang benar. Di tengah perjalanannya, jadi Sang Buddha ini sebenarnya memiliki kesaktian kalau mau mencapai satu lokasi, kalau beliau mengendaki bisa saja terbang ataupun beliau bisa langsung menghilang dan datang ke wilayah tersebut. Tetapi beliau menempuh jarak yang cukup jauh karena beliau melihat di tengah perjalanan akan bertemu dengan pertapa dari aliran lain yang bernama Upaka. Upaka ini menyapa Sang Buddha, memuji-muji Sang Buddha karena kulitnya yang bagus dan wajahnya yang tenang. Beliau bertanya, atas bimbingan siapakah Anda melepaskan keduniawian? Siapakah guru Anda? Ajaran siapakah yang Anda anut? Buddha memberikan penjelasan bahwa beliau tidak memiliki guru, tiada yang setara denganku, dunia dengan dewa-dewanya tidak ada yang bisa menandingi Buddha. Aku adalah arahat di dunia ini, aku adalah guru yang tak tertandingi, aku sudah mencapai yang namanya tercerahkan sempurna atas usaha sendiri. Nah, pada saat itu Upaka belum mencapai karma baiknya untuk mendapatkan ajaran Sang Buddha pertama kali. Sehingga setelah mendengarkan perkataan Sang Buddha ini, beliau langsung meninggalkan Sang Buddha. Tetapi pada saatnya nanti, ketika karma baiknya itu sudah matang, beliau akan mengunjungi Buddha, mencari Buddha di vihara untuk meminta ditabiskan menjadi biku karena beliau merasa kehidupan rumah tangganya menyedihkan. Ya, jadi mendapatkan istri yang cantik sekali, tetapi istrinya selalu mengatakan kata-kata yang menyakitkan kepada Upaka ini, sehingga pada akhirnya Upaka ini minggat dari rumah, pergi ke wihara tempat Sang Buddha menetap dan memohon untuk menjadi biku. Lanjut. Nah ini, Buddha menekankan bahwa aku adalah penakluk yang telah mencapai penghancuran kekotoran batin. Aku telah menaklukkan segala yang jahat. Oleh karena itu Upaka, aku dipanggil seorang penakluk. Lanjut. Nah, setelah beliau berjalan dengan sangat jauh, bahkan di sekolah dasar dulu saya mendapatkan pelajaran bahwa Sang Buddha sempat menggunakan perahu untuk menyeberang, untuk menuju ke Taman Rusa Isipatana. Beliau pada saat itu ketika
berada di hutan itu, 5 pertapa itu sebenarnya tidak ingin mendekati bahkan melayani Sang Buddha. Karena pada saat itu beliau berpikir pertapa ini sudah gagal dalam meditasinya selama 6 tahun. Setelah menyiksa diri dengan sia-sianya beliau mulai merubah penyiksaan diri itu. Jadi tidak ada keinginan untuk menghormat bahkan melayani Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha yang mengetahuinya memancarkan cinta kasih pada 5 pertapa itu, sehingga pertapa itu mulai satu-satu melayani Sang Buddha. Yang satu menerima mangkok, yang satu menyiapkan tempat duduk dan mencuci kaki Sang Buddha. Nah, pada satu kesempatan setelah bercakap-cakap dengan 5 pertapa itu dan meyakinkan bahwa pertapa Gautama yang mereka kenal sudah mencapai pencerahan sempurna, beliau memutar roda dhamma untuk pertama kalinya. Kenapa kok beliau memutar roda dhamma? Ada latar belakang yang mendasari, yaitu pada saat itu di daerah India, yaitu Jambudvipa itu, ada dua paham, di mana dua paham ini sangatlah ekstrim. Ekstrimnya bukan hal yang positif, tetapi hal yang negatif. Ya, menurut materialisme kuno yang dalam Pali dan Sanskerta dikenal sebagai Lokayata, pada pandangan pertama ini menekankan tentang pemanjaan diri, yaitu manusia musnah setelah kematian, meninggalkan kekuatan apapun yang dihasilkan olehnya. Menurut pendapat mereka, kematian adalah akhir dari semuanya. Dunia ini sendiri adalah nyata. Maka dari itu, makan, minum, dan bergembiralah, karena kematian akan datang terhadap semua. Jadi mereka tidak mau menyanyiakan kehidupan ini, wes nikmati aja kehidupan itu sebelum kematian datang. Next. Lalu menurut mereka kebajikan itu adalah khayalan dan kenikmatan adalah satu-satunya realitas. Agama adalah penyimpangan yang bodoh, sebuah penyakit batin. Terdapat ketidakpercayaan terhadap segala sesuatu yang baik, tinggi, murni, dan penuh kasih. Teori mereka bertumbuh pada nafsu indera dan keegoisan dan penegasan kotor dari kehendak keras. Tidak perlu untuk mengendalikan nafsu dan naluri karena itu adalah warisan alam untuk manusia. Next. Nah, pandangan ekstrim yang kedua yaitu yang pernah dilakukan oleh Pertapa Siddhartha Gautama selama 6 tahun. Bahwa ajaran tentang pembebasan itu hanya mungkin didapat dengan menjalani kehidupan pertapaan yang keras. Untungnya setelah 6 tahun itu Pertapa Gautama tersadarkan dan akhirnya mengubah cara latihannya seperti pada saat beliau bermeditasi di bawah pohon jambu pada saat orang tuanya membajak sawah, dan beliau melanjutkan latihannya dengan meditasi anapanasati dan pada akhirnya mendalami dengan vipassana bhavana sehingga akhirnya bisa mencapai pencerahan sempurna. Jadi dengan adanya dua hal ekstrim ini, pandangan ekstrim ini, Sang Buddha pada akhirnya memutar roda dhamma pertama kali dengan menekankan hal yang benar-benar berbeda dari pandangan lain, yaitu adanya jalan tengah berunsur 8 dan 4 kesunyataan mulia. Lanjut. Nah, dari pengertian, Dhammacakka adalah nama yang diberikan untuk ceramah pertama dari Sang Buddha. Hal ini sering representasikan seperti gambar yang ada di atas itu sebagai kerajaan kebenaran, roda kebenaran. Menurut kitab komentar, Dhamma di sini berarti kebijaksanaan atau pengetahuan dan Cakka berarti pendirian atau pembentukan. Dhamma seringkali juga diartikan sebagai kebenaran dan Cakka itu roda, cakra atau Cakka itu roda. Maka dari itu sering kita kenal pemutaran atau pembentukan roda kebenaran. Lanjut. Yang ditekankan di Dhammacakkappavattana Sutta lengkapnya bisa dibaca, sebenarnya dibaca sendiri di buku Parita di bagian belakang.
Jadi halaman sekitar 145 itu bahasa Palinya sampai 149, lalu ada artinya. Kalau mau baca lengkapnya dari sana saja. Jadi beliau menekankan pertama kali tentang tadi hal ekstrim yang harus dihindari oleh seorang pabajita. Pabajita itu maksudnya orang yang telah melepaskan keduniawian, yaitu tadi kemelekatan terus-menerus dalam kesenangan indera atau kama sukalika na yoga. Lanjut. Dan hal ekstrim kedua yang harus dihindari oleh seorang pabajita untuk bisa mencapai nibbana adalah kecanduan terus-menerus pada penyiksaan diri, atakila matanu yoga. Dan jalan yang harus ditempuh selain dua hal ekstrim itu yang lebih tepat adalah jalan tengah. Jalan tengah saya tidak menjelaskan secara rinci karena sudah sering dibicarakan oleh pembicara lain. 8 pandangan, 8 hal-hal baik itu bisa dibaca sendiri. Ya, lanjut. Jadi intinya dengan menjalani jalan tengah berunsur 8 dan memahami tentang 4 kesunyataan mulia seorang manusia yang mau melepaskan keduniawian bisa mencapai yang namanya nibbana. Lalu setelah menjelaskan tentang Dhammacakkappavattana Sutta pada kesempatan pertama itu, pertapa kondanya yang dulunya meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha bisa menjadi seorang Buddha, mencapai tingkat kesucian pertama kali. Maka dari itu Sang Buddha dengan begitu gembira berkata, anyata kondanya, yang artinya kondanya berhasil mengerti ajaranku, Jadi setelah beberapa hari kemudian dilanjutkan oleh Yang Mulia Wapa, lalu Yang Mulia Badia, Mahanama, dan selanjutnya Asaji. Jadi ini 5 pertapa yang pertama kali mencapai arahat pada bulan Asada. Ya, jadi memperingati bulan Asada itu ya memperingati pemutaran roda Dhamma pertama kali dan juga terbentuknya Pancawagya ini. Ya, lanjut. Setelah selesai membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, setelah beberapa hari kemudian Sang Buddha meneruskan dengan sutta selanjutnya yaitu Anatta Lakkhana Sutta. Nah, ini bisa dibaca juga di buku Parita, artinya mulai halaman 159. Sutta tentang sifat bukan diri yang menekankan terhadap 3 hal yang kita sering pelajari yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Jadi beliau di sini menekankan bahwa tubuh entah itu di masa lalu, masa sekarang maupun masa depan sifatnya selalu tidak kekal. Apapun yang tidak kekal itu selalu tidak membahagiakan atau menyakitkan, yaitu dukkha. Dan tidak ada yang namanya ini milikku, ini aku, ini jiwaku. Jadi anicca, dukkha, anatta itu yang diajarkan di Anatta Lakkhana Sutta. Lanjut. Nah, ini penjelasan lebih detailnya di sini. Perasaan, persepsi, faktor batin, dan kesadaran adalah tidak kekal dan menyakitkan. Jadi maksudnya apapun yang berkondisi yang membentuk tubuh ini, dari tubuh fisik dan juga apa yang ada di batin, semuanya tidak kekal. Kalau kita secara dalam kehidupan senang terhadap sesuatu, tiba-tiba sesuatu itu lenyap di depan kita, misalnya makanan itu habis, biasanya timbul perasaan tidak puas, sedih, dan lain-lain. Itu adalah penderitaan. Tetapi sekali lagi, sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itu fana, yaitu ini bukan milikku, ini juga bukan aku, dan tidak ada yang namanya jiwaku. Jadi itu anatta. Lanjut. Nah, setelah berhasil membabarkan Dhamma pertama kali, Sang Buddha memulai tahun pertamanya,
Ya, awal-awal tahun membabarkan dhammanya dengan bertemu beberapa orang yang pada akhirnya bisa menjadi biku. Yang pertama adalah anak dari Sujata yang pernah mendanakan nasi gana, susu gana itu kepada Sang Buddha. Namanya adalah Yasa. Yasa ini pemuda yang kaya raya karena Sujata itu juga menikah dengan orang kaya. Yasa ini hidupnya benar-benar mirip dengan Pangeran Siddhartha pada saat muda. Beliau dihadiahi 3 istana seperti Pangeran Siddhartha. Lalu suatu ketika setelah beliau bersenang-senang dihibur oleh penari dan penyair yang banyak, seperti yang terjadi di kehidupan Pangeran Siddhartha, pada saat beliau bangun, beliau melihat keadaan di sekitarnya bahwa penyair-penyair dan penari itu tertidur dengan keadaan yang menjijikan. Dan beliau tidak suka dengan keadaan itu, beliau keluar dari rumah, berjalan di hutan itu dengan kegelisahan, dengan kesedihan, dan pada akhirnya beliau bertemu dengan Buddha. Dan di depan Buddha beliau menangis. Oh Buddha, aku menderita, aku tertekan. Sang Buddha yang mengetahui kejadian yang terjadi di pikirannya, Yasa berkata, di sini tidak ada penderitaan, oh Yasa. Di sini tidak ada tekanan, oh Yasa. Mendekatlah, duduklah, aku akan membabarkan dhamma kepadamu. Jadi beliau memberikan ajakan kepada Yasa untuk pertama kali menghilangkan kegundahan, kegelisahan yang ada dalam pikiran Yasa itu sebelum mengajarkan dhamma yang lebih luas. Lanjut. 4 ajaran yang diberikan Sang Buddha kepada Yasa sebelum membabarkan Dhammacakka tadi itu, yaitu dhamma mengenai kedermawanan atau dana kata, dhamma mengenai moralitas sila kata, dhamma mengenai kelahiran di alam bahagia seperti alam-alam dewa, saga kata, dhamma mengenai jalan yang benar dan praktiknya untuk mencapai Maggapala dan Nibbana. Jadi beliau tidak mengganti urutan ini, tidak sila dulu baru dana, karena dana itu adalah awal yang bisa menguatkan kondisi batin kita. Seseorang yang sering merelakan memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang membutuhkan, biasanya mengondisikan dirinya untuk melihat orang lain bahagia, sehingga dia tidak bakal merampas apa yang menjadi milik orang lain dan juga tidak sampai membunuh. Maka dari itu orang yang rajin menjalankan dana itu akan menguatkan, menyokong moralitasnya, sehingga Sang Buddha membimbing dari urutan seperti ini. Lalu yang nomor 3, setelah diberikan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia, beliau mengiming-iming Yasa tentang alam-alam bahagia yang bisa dicapai setelah kehidupan seseorang, seperti alam dewa dan lain-lain. Lalu nomor 4, beliau meyakinkan Yasa, Sang Buddha meyakinkan Yasa bahwa untuk mencapai kenikmatan di alam dewa itu ada jalan yang bisa dilalui, ada cara yang bisa dipraktikkan, yaitu dengan penjelasan tentang Maggakata. Setelah 4 hal ini diajarkan, beliau baru mengajarkan dhamma lanjutan kepada Yasa, karena sudah mulai muncul kedamaian dan juga Yasa juga sudah mencapai tingkat Sotapanna pada saat itu. Dan pada akhirnya setelah mencapai tingkat arahat, Yasa ditabiskan oleh Buddha dengan ehibiku. Ehibiku itu maksudnya bukan ditabiskan seperti sekarang yang harus membaca kata-kata macam-macam, berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, tetapi langsung pada saat disebut ehibiku, datanglah biku, kondisi penampakan Yasa itu langsung berubah seperti biku yang sudah menjalankan kebikuan selama kurun waktu tertentu. Jadi sudah gondol, sudah punya kebutuhan biku lain-lainnya. Ya, lanjut. Lalu setelah Yasa menjadi biku, teman-temannya mendengarkan bahwa kabar, wah
Yayasan yang anak kaya ini aja bisa menjadi biku. Berarti ajaran Dhamma itu bukan ajaran yang ecek-ecek, tetapi ajaran di mana Sang Buddha bisa mengajarkan, menjamin seseorang itu mencapai nibbana. Maka diawali dari 4 temannya, 4 teman ini mengunjungi Buddha untuk ditabiskan menjadi biku. Setelah itu, setelah 4, ada 50 teman yayasan yang juga menjadi biku. Nah, saya ingin menanyakan, sampai di sini bagi yang di Zoom ya, silakan dijawab. Sampai sekarang ini sudah ada berapa biku yang ditabiskan oleh Buddha dengan biku sampai teman-teman jasa ini? Ada yang bisa menjawab? Kalau fokus harusnya tahu berapa jumlahnya. Ya, silakan. Dari Pancawagia sampai teman jasa ini ada berapa totalnya? Ya, Pak? 60. Ya Pak Wadin yang jawab. Jadi 60 biku arahat pertama ini diminta oleh Sang Buddha untuk memebarkan Dhamma pertama kali ke berbagai daerah di Jambudvipa itu. Lanjut. Jadi ini, beliau meyakinkan kepada biku-biku itu, oh biku, aku telah terbebas dari semua ikatan dan mengikat para dewa maupun manusia. Engkau juga, oh biku, telah terbebas dari semua ikatan yang mengikat para dewa maupun manusia. Pergilah demi kebaikan dan kebahagiaan banyak makhluk atas dasar welas asih pada dunia untuk kepentingan kebaikan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Babarkanlah Dhamma yang indah pada awal, indah di pertengahan, dan indah pada akhirnya. Next. Nah ini, janganlah pergi berduaan ke satu arah, serukanlah kehidupan suci yang sungguh sempurna dan murni. Ada makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang karena tidak mendengar Dhamma akan tersesat. Akan ada orang-orang yang mengerti Dhamma. Nah, selain diminta untuk membabarkan Dhamma, Sang Buddha juga memperkenankan para biku ini untuk mentabiskan penduduk yang ingin menjadi biku dengan mengucapkan 3 perlindungan yang sering kita bacakan dalam parita, yaitu tisarana. Jadi di sini muncul yang namanya tisarana. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami, sampai dutiampi dan tatiampi. Jadi mentabiskannya bukan pakai biku, tetapi dengan mengucapkan perlindungan. Lanjut. Lalu ada 30 pangeran bersaudara menjadi biku. Jadi ceritanya 30 pangeran ini lagi bersenang-senang dengan masing-masing istrinya. Ada 29 yang punya istri, yang satu enggak punya istri, sehingga membawa seorang pelacur ke hutan itu. Tapi sial bagi mereka, pelacur itu merampas semua harta yang dimiliki oleh pangeran ini dan membawa pergi jauh. Nah, karena galau, pada akhirnya mereka 30 pangeran ini masuk ke dalam hutan itu dengan perasaan gundah dan bertemu dengan Buddha. Buddha menyadarkan mereka dengan pertanyaan, mana menurutmu orang muda yang lebih baik, mencari seseorang wanita dan atau mencari diri sendiri? Mereka berkata mencari diri sendiri lebih baik. Kalau begitu duduklah, aku akan membabarkan ajaran kepada kalian. Setelah beliau diajarkan, 30 pangeran ini diajarkan Dhamma oleh Sang Buddha, mereka menjadi bahagia dan meminta untuk ditabiskan secara biku. Lanjut. Lah, yang ini ada 3 saudara bernama Kasapa, yaitu Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, dan Gaya Kasapa. Mereka ini, terutama Uruwela Kasapa ini, brahmanan yang sangat sombong. Ya, jadi pertapa yang sangat sombong. Karena Uruwela Kasapa ini merasa beliau ini sudah mencapai arahat. Sang Buddha itu belum ada apa-apanya. Bahkan sampai berkali-kali, ada 15
kesempatan mungkin Sang Buddha harus menunjukkan keajaiban-keajaiban mukjizat yang bisa dilakukan oleh seorang Buddha untuk merontokkan kesombongan dari Uruwela Kasapa. Dan pada akhirnya 3 bersaudara ini dengan pengikutnya sebanyak 1000 pengikut menjadi biku, meninggalkan cara puja bakti, cara puja mereka yang sesat. Ya. Lanjut. Jadi ingat ini sudah ada 1000. Dan pada akhirnya Sang Buddha menyampaikan tentang Adita Pariyaya Sutta, di mana artinya semua terbakar. Jadi beliau menyatakan mata terbakar, bentuk-bentuk terbakar, kesadaran mata terbakar, kontak mata terbakar, perasaan yang menyenangkan atau menyakitkan atau tidak menyenangkan atau tidak menyakitkan yang timbul dari kontak mata terbakar. Oleh apa mereka terbakar? Oleh api nafsu. Karena pada saat itu Uruwela Kasapa ini pemuja pengguna api. Jadi dibabarkan juga tentang yang ada hubungannya dengan api. Pada saat itu mereka mendengarkan Adita Pariyaya Sutta ini dan mencapai tingkat kesucian yang tinggi, yaitu arahat. Lanjut. Nah, mengingat janjinya kepada Raja Bimbisara pada waktu masih menjadi pertapa, Sang Buddha memasuki Raja Gaha untuk mengunjungi Raja Bimbisara setelah mencapai kebudaan. Raja Bimbisara menyatakan 5 keinginannya kepada Sang Buddha. Dulunya pada waktu muda beliau menginginkan untuk rakyat mengangkat beliau menjadi raja. Itu sudah terpenuhi. Seandainya Buddha yang layak dihormati datang ke kerajaannya, itu juga terpenuhi. Seandainya saya dapat memberikan penghormatan kepada Buddha ketika Buddha berkunjung ke kerajaan saya, sudah terpenuhi juga. Lalu pada kesempatan itu Buddha juga mengajarkan Dhamma dan keinginan keempatnya juga terpenuhi. Lalu kelima, seandainya saya dapat memahami seluruh Dhamma yang diajarkan oleh Buddha, itu pada akhirnya juga terpenuhi. Lanjut. Ketika kita melakukan upacara patidana, sering dibacakan Tirokuda Sutta. Ini ceritanya berhubungan dengan kerabat Raja Bimbisara pada kehidupan yang lampau. Jadi pada kehidupan Buddha Pusa terdapat anggota kerajaan yang menginginkan kesempatan untuk mendanamakan kepada Buddha Pusa. Tetapi orang tuanya sangat-sangat posesif. Buddha Pusa ini pada akhirnya berhasil memberikan kesempatan dana makan kepada orang lain hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja setelah seperti kayak protes gitulah rakyat-rakyatnya. Lalu pada kehidupan selanjutnya di zaman Buddha Gautama, Perdana Menteri yang baik pada zaman Buddha Pusa itu terlahir sebagai Raja Bimbisara. Nah, pada saat itu para makhluk-makhluk peta yang dimana kerabatnya pada saat itu meminta jasa, pelimpahan jasa pada saat Raja Bimbisara berbuat baik kepada Sang Buddha. Tetapi Raja Bimbisara hanya mengingat bahwa Sang Buddha ini harus punya tempat untuk istirahat. Jadi memikirkan hal lain, tidak mengingat tentang pelimpahan jasa itu. Akhirnya karena sedih, mereka itu mengganggu Raja Bimbisara, teriak-teriak setiap malam dan merintih di dalam istana raja. Dan pada akhirnya Sang Buddha memberitahu Raja Bimbisara tentang idang me natinang hotu. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan hendaknya kita limpahkan demi kesejahteraan sanak saudara. Maka dari itu idang me natinang hotu itu artinya semoga dana yang kulakukan dengan menuangkan air bersih ini dilimpahkan demi kesejahteraan sanak saudaraku. Jadi yang mungkin ada pertanyaan, kenapa kok kita pelimpahan jasa tuang air ke gelas kosong? Ya ini latar belakangnya. Raja Bimbisara menuangkan air ke telapak tangan Sang Buddha dengan dalam hatinya berkata demikian. Dan pada saat itu, pada saat melakukan pelimpahan jasa dengan kekuatan batin Sang Buddha, semua makhluk peta itu kelihatan. Jadi Raja Bimbisara sambil melakukan kebaikan bisa melihat sanak keluarganya. Dan sanak keluarga yang
di alam peta yang kelaparan, pada saat itu langsung mukanya cerah seperti muka dewa dan mendapatkan air, mendapatkan makanan. Pada saat itu juga mereka itu sangat bahagia. Padahal di alam peta seharusnya mereka itu menderita kesusahan untuk makan. Lanjut. Nah, dan setelah pada saat sebelum mencapai Raja Gaha tadi, Biku Asaji, salah satu dari Pancawagia, bertemu dengan Upatisa dan Kolita. Upatisa dan Kolita ini nanti cikal bakal dari Yang Mulia Sariputa dan Yang Mulia Moggallana. Nah, saking pinternya Yang Mulia Upatisa ini hanya butuh 4 kalimat sehingga bisa yakin terhadap Buddha Dhamma. Dan pada akhirnya mengunjungi Sang Buddha untuk menjadi biku. Ya, lanjut. Lanjut. Jadi karena Biku Asaji ini biku yang masih baru, beliau merasa belum bisa membabarkan dhamma secara panjang lebar. Jadi cuman mengatakan ye dhamma hetu pabawa tesang hetung tata gato aha tesanca yonirodo ewang wadi mahasamano. Segala sesuatu timbul karena sebab, Tata Gata telah menyatakan penyebabnya dan juga penghentiannya. Demikianlah yang diajarkan Petapa Agung. Nah, karena sebenarnya Upatisa dan Kolita ini punya guru namanya Sanjaya. Guru ini ajarannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Buddha. Nah, karena beliau kasihan, beliau berdua ini kasihan dengan guru dan anak pengikutnya, beliau mengajak gurunya untuk ikut menjadi seorang biku, tapi gurunya tidak mau, menolak. Sedangkan 250 pengikutnya mengikuti Upatisa dan Kolita untuk ditabiskan menjadi biku. Next. Nah, maka dari itu di dalam upacara peringatan Magha Puja kita sering mendengar bahwa ada 1250 biku yang telah mencapai tingkat kesucian arahat hadir tanpa diundang. Nah, itu jumlahnya 1000 itu dari pengikutnya Uruwela Kasapa bersaudara, 250-nya itu bekas muridnya Guru Sanjaya tadi. Jadi 1250 biku yang sudah mencapai arahat, mereka hadir di Wihara Jetawana untuk mendengarkan pembabaran Owadapatimokkha. Lanjut. Sekian lama setelah Buddha Gautama, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, Raja Suddhodana ini kangen, ingin lihat keadaan anaknya. Dan beliau mengutus beberapa menteri untuk mengundang Buddha kembali ke Kapilawatu. Yang pertama, satu menteri dengan 1000 pelayan tidak menyampaikan undangan raja tetapi menjadi biku. Lalu ada 8 menteri selanjutnya dengan masing-masing 1000 pelayannya juga begitu. Tidak berhasil menyampaikan undangan Buddha, malah menjadi biku. Jadi totalnya 9009 orang tidak kembali menjadi biku. Dan pada akhirnya Menteri Kaludayi yang merupakan teman kecil Sang Buddha pada saat dan lahirnya juga berbarengan diutus untuk mengundang Sang Buddha. Yang satu ini juga mendengarkan dhamma dan menjadi biku, tetapi tidak lupa akan tugasnya, sehingga Sang Buddha pada akhirnya kembali ke Kapilawatu. Lanjut. Karena anggota kerajaan pada saat itu meragukan tentang Pangeran Siddhartha yang sudah menjadi Buddha, Sang Buddha menunjukkan mukjizat yang sering kita dengar, di mana disebut mukjizat kembar atau mukjizat ganda. Tubuh bagian atas mengeluarkan api, tubuh bagian bawah mengeluarkan air, dan bisa sebaliknya. Selain itu masih ada keajaiban-keajaiban lain yang tidak tercatat di literatur yang ditunjukkan untuk meyakinkan beberapa anggota kerajaan itu. Salah satunya beliau menunjukkan keajaiban berjalan di angkasa di jembatan yang sangat panjang. Dan pada saat itu Yang Mulia Sariputta
mendekati Sang Buddha, memohon Sang Buddha untuk membabarkan tentang Buddha Wamsa atau riwayat para Buddha yang kita sering tahu tentang 28 Buddha tadi. Lanjut. Lalu pada saat mengundang Buddha untuk menerima dana makanan di istana, mendengar dari Yasodhara bahwa Sang Buddha itu ke rumah-rumah meminta dana makanan. Raja Suddhodana yang tidak memahami maksud dari tindakan Sang Buddha itu memprotes Sang Buddha. Anda itu kan dari bangsa yang tinggi, dari anggota kasta yang tinggi. Kenapa harus melakukan seperti itu? Dan Sang Buddha menjelaskan bahwa hal ini sudah diwarisi sejak dari Buddha-Buddha sebelumnya. Tindakan seperti inilah yang dilakukan oleh Buddha-Buddha sebelumnya. Dan atas permohonan oleh raja, pada akhirnya Sang Buddha menyetujui untuk bisa menerima dana makanan di istana. Lanjut. 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 Nah, selagi menerima permohonan dana makan itu, Sang Buddha menasihati Raja Suddhodana bahwa hendaknya jangan lalai dalam berdiri di pintu untuk memberi persembahan makanan. Tempuhlah kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Tempuhlah kehidupan benar dan bukan yang buruk. Orang bajik demikian akan hidup bahagia baik di dunia ini dan di dunia berikutnya. Lanjut. Nah, mundur sebelumnya. Lah, kehebatan dari istri Pangeran Siddhartha yaitu Putri Yasodhara adalah beliau sangatlah setia terhadap Pangeran Siddhartha. Pada waktu beliau terbangun setelah tidur dan tidak bisa menemui suaminya, beliau sangatlah bersedih dan beliau selalu memperhatikan bagaimana kehidupan Pertapa Gautama itu waktu menjalani penyiksaan diri. Pada saat melepas Pangeran Siddhartha meninggalkan semua kemewahannya, Putri Yasodhara juga melepaskan semua perhiasannya dan memakai baju luar tipis berwarna kuning polos. Dan pada saat beliau tidak makan, pada saat Pertapa Gautama tidak makan, beliau juga mengikuti seperti itu, bahkan selama 6 tahun. Dan beliau juga tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai perhiasan apapun, menjalankan kehidupan yang susah seperti yang dijalani oleh Pertapa Gautama. Dan pada saat beliau berada di balkon, di teras rumahnya, beliau mengajari anaknya. Anaknya itu bertanya, siapakah manusia agung yang jalan dengan banyak sekali biku itu untuk menerima dana makan? Beliau akhirnya Putri Yasodhara menyairkan 9 bait yang sangat indah yang bernama Narasihagata, di mana Narasihagata itu menggambarkan tentang sosok Sang Buddha itu sendiri. Ya, next. Ya, tolong Rama mungkin bisa dibantu dibacakan artinya satu-satu. Ada 9. Ya, dengan yang jadi dengan sebuah jauri atau jarama dan paraso. Oh, langsung artinya aja. Langsung artinya aja. Sesungguhnya adalah ayahmu di antara para manusia. Sudah ya? Lanjut. Ya. Pangeran Sakya yang mulia dan lembut hati dengan tanda-tanda khusus. Para manusia harapkan kesejahteraan dunia. Ia sesungguhnya para. Oke, lanjut. Gantian saya ya. Wajahnya bagaikan bulan purnama,
Ia dicintai oleh para dewa dan manusia. Ia bagaikan seekor gajah di antara manusia. Caranya berjalan anggun seperti halnya seekor gajah dari keturunan mulia. Ia sesungguhnya adalah ayahmu, singa di antara para manusia. Ini versi ini saya bacakan biasa saja. Tetapi kalau mau melihat versi aslinya dengan dilakukan, umat sekalian bisa lihat di YouTube. Ada satu syair dari filmnya Sang Buddha di mana Putri Yasodhara menyanyikan 9 bait ini dengan sangat indah. Lanjut. Mungkin Ai Karina bisa bantu baca. Kecil ini enggak kelihatan matain. Ya sudah. Ia berasal dari silsilah mulia, lahir dari kasta kesatria. Kakinya telah dihormati oleh para dewa dan manusia. Batinnya telah berkembang dalam sila dan samadhi. Ia sesungguhnya adalah ayahmu, singa di antara para manusia. Selanjutnya ini juga menggambarkan 32 tanda agung yang dimiliki oleh ayah dari Rahula. Ya, jadi intinya narasi Agatha di mana Putri Yasodhara sangat mencintai dan menghormati suaminya, menggambarkan segala sesuatu yang ada di tubuh suaminya dengan sangat indah. Selanjutnya. Hidungnya yang bagus, panjang dan menonjol, bulu matanya bagaikan bulu mata wanita, matanya biru tua, alis matanya yang biru bagaikan pelangi. Lanjut. Lehernya yang indah, tegap dan halus, rahangnya bagaikan rahang singa, tubuhnya bagaikan tubuh raja para hewan, kulitnya yang indah berwarna cerah keemasan. Lanjut. Suaranya yang merdu, lembut dan dalam, lidahnya merah bagaikan merah delima, gigi putihnya berjumlah 20 setiap barisnya. Jadi ini ciri khas di mana manusia biasa mungkin tidak bakal sama seperti yang dimiliki oleh Sang Buddha. Lanjut. Rambutnya yang biru tua bagaikan warna kolirium. Dahinya bagaikan piring emas yang mengkilap. Tonjolan rambut di antara kedua alisnya seputih bintang timur. Lanjut. Bagaikan bulan yang dikelilingi oleh banyak sekali bintang. Mengikuti jalan di angkasa, demikian juga guru para biku ditemani oleh para siswanya. Lanjut. Nah, jadi itu narasi Agatha, di mana 9 syair ini dinyatakan oleh Putri Yasodhara kepada Rahula. Setelah itu Rahula diminta untuk menemui ayahnya, meminta harta warisan. Tetapi Sang Buddha memikirkan bahwa harta warisan yang sangat cocok buat Rahula adalah 7 harta surgawi, bukan harta-harta duniawi. Karena harta duniawi tidak terlepas dari yang namanya anicca. Kalau kehilangan 7 harta duniawi ini, seorang Rahula bisa saja mengalami duka. Ya. Jadi sebagai gantinya beliau diajarkan 7 harta surgawi dan ditabiskan menjadi samanera. Ya, yang untuk kali ini sesi ini saya sudahi sampai di sini karena masih panjang. Nanti di bulan depan ada sesi kelanjutannya. Sebagai penutup saya mengajak para umat yang berada di wihara maupun di rumah kita bersama-sama menyanyikan lagu Dhammacakkappawatana Sutta. Tolong dinyalakan musiknya. Aku nggak hafal. Teksnya. Dhammacakkappawatana Sutta
tanpa pemutaran roda dhamma, kabarkan tentang kesunyataan mulia, guncakan seisi dunia. Datari Arya Sajani, tempat kesunyataan mulia, duka sumber duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Gunapawan dan Kamapala, kelahiran kembali dan akibat perbuatan. Dilaksanakan tiga corak kehidupan, anicca dukkha anatta. Anicca keduka kekalan, dukkha malah derita. Anatta tanpa aku, ini tiga corak. Bergantungan segala sesuatu tentu ada sebabnya dan akan menghasilkan akibat. Ya. Jadi itu sepenggal lagu Dhammacakkappavattana Sutta, di mana adalah isi dari apa yang disampaikan Sang Buddha tentang Dhammacakkappavattana Sutta, juga tentang Anattalakkhana Sutta tadi. Ya, demikian sesi Dhammadesana yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini. Semoga menambah keyakinan kita terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan juga Sangga siswa Sang Buddha. Saya tutup dengan Sotihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara Indra Kurniawan atas Dhammadesana yang telah disampaikan. Semoga membawa keberkahan untuk diperkenan dalam bertemu. Nah, selanjutnya di lain kesempatan. Untuk pengumuman Minggu depan, Puja Bakti akan diisi oleh Yang Mulia Kemawiro. Kabarnya beliau hadir ke vihara, jadi nanti info dana makan bisa dilihat di grup. Ya, kemungkinan besar ada dana makan siang. Kalau dana makan paginya saya nggak tahu. Ya, terus besok, beliau dari Surabaya. Terus untuk besok, bagi yang sudah mendaftar untuk acara bersama wali kota, harap bisa hadir. Kalau bisa jam 8 sudah hadir menggunakan batik, baju batik, dan juga diperkenankan menggunakan sepatu. Acaranya di lantai 1 Dhammasala, duduknya on table. Ya, jadi nanti silakan hadir, pakaiannya batik. Acara dimulai tepat jam 9. Mungkin itu aja. Dilanjutkan dengan pembacaan. Ada tambahan. Oh, ada tambahan. Ya, setelah nanti ya, yang rapat di dan dulu.
Dilanjutkan dulu. Marilah kita membacakan Parita Patidana. Handamayam Patidanang Karo Mase Punya Sidan Nikatasa Yananya Nikata Nime Tesan Cabagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawanta Ca Maihang Nata Pitadayo Dittha Me Cap Yadithawa Anye Majata Rino Sattatitan Tilokasming Te Bhuma Jatuyonika Pance Kacatuwokara Samsaranta Bawe Nyatang Ye Patidaname Anumodan Tute Sayang Ye Cimang Napajananti Dewa Tesang Niwedayung Maya Dinada Punyata Anumodana Tuna Sabbe Satta Sadahontu Awera Sukajiwo Kemapatanca Te Sasa Cithatang Subha Untuk menutup hari ini, kembali kita akan membacakan Namakarapat pemimpin Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawanta Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sotihotu Namo Buddhaya. ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan,
agar kita bisa mengikuti puja bakti selanjutnya maupun so,